أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ahibati fillah, saudaraku yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, yang alhamdulillah pada akhirnya kita bisa kembali lagi untuk materi ya. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa untuk materi dikarenakan mungkin banyak kendala sana sini gitu ya. Masalah internet tentunya. Oke. Tentunya kita patut bersyukur hari ini kita bisa kembali lagi untuk mengkaji, untuk mencoba untuk menambah wawasan kita mengenai ilmu tajwid gitu, agar nanti pembacaannya pun juga akan semakin matang gitu ya dalam sisi teorinya juga. Salawat serta salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Antum gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa ya. Ini si Bapak Iqbal tadi katanya nanya-nanyain dia. Ada bapak-bapak teman-teman. Jadi nggak itu dia Pak. Kenapa? Jadi tapi Katanya sih iya insya Allah ya insya Allah. Penasaran dia ngeliat itu YouTube kita gitu. Terutama yang kata antum apa namanya edit dia ketawa ngakak katanya. Cek banget. Bapak Iqbal kalau Anda nonton ya gitu. ntar di-mention. Oke, siap. Oke, sekarang kita udah masuk ke materi lazimah part kedua. Sudah. Oke, seperti biasa sebelum kita mulakan kita baca niat terlebih dahulu. Antum ikuti saja di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbi وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Oke, sekarang kita masuk ke lazimah part kedua. Di sini sifat yang tidak memiliki lawan. Kalau kemarin kan kita bahas mengenai sifat yang memiliki lawan di sifat lazimah ya. Nah, kalau ini tidak memiliki lawan. Berarti kalau misalkan contohnya ya, kalau yang memiliki lawan kan nih, yang satu misalkan perempuan. Sudah pasti kalau bukan perempuan dia laki-laki gitu. Nah kalau ini enggak ya, gitu. Dia tidak memiliki lawan. Nah kita akan membahas mengenai sofir dan alqalqalah. Kenapa kita bahas sekaligus dua? Karena sofir itu singkat pembahasannya. Jadi Anda satukan saja gitu. Oke, kita lihat silabus kita. Silabus kita lihat sudah sampai sini. Sekarang tidak memiliki lawan ya. Oke. Target belajar kita seperti biasa mengetahui, memahami, membedakan, dan melafalkan dari sifat al-sofir dan al-qalqalah ini. Nah, nanti ada yang baru dari al-qalqalah ini. Mungkin antum bisa menambah wawasan di situ. Nah, ini masih ingat yang ini? Insya Allah Pak. Masya Allah, masih ingat ya. Oke, siap. Kita akan lanjut. Pertama. Biasa ya. Nah, apa nih pasangannya dia? Lawannya, apa?
Itbaqu itu yang seolah-olah menempel ke langit-langit. Nah, berarti lawannya itu dia yang tidak menempel ke langit-langit. Itbaqu itu Invita. oke. B. Itlaq infitah. Betul. F. F dong. Yang B istifal. Oke, next ismat. Ismat. Nah, ini ismat. Ismat. Ismat ismat. Idlaq. C. 2C. Oke, betul. Yang ketiga isti'la, Isti'la istifal. B. istifa. Nice. Jahar. Empat jahru. Hams. Oke, ini D. terakhir syiddah. Syiddah rakhwah. Oke, syiddah rohwa. Oke, sip. Nah, ini masih ingat sifat huruf terbagi menjadi dua, yaitu sifat. Lazimah dan aridho. Oke, lazimah ada dua. Memiliki lawan dan tidak. Oke. Berarti kita akan masuk ke yang tidak memiliki lawan. Itu ada 7 sifat. Gitu. Jadi dua-dua. Jadi nanti kita bahas sofir kol-kola, nanti lim ini hirof, lalu takrir, tafasyi, dan istitolah kita gabung sekaligus insyaAllah. Oke. Nah ini masih ingat ya dari kata kuncinya. Pangkal lidah, segi langit-langit lidah. Oke, siap. Oke, siap. Dari kiri kanan. Mudah tidaknya itu Hmm. ismat. Hmm. Ismat. Ismat. Ya, ismat idlaq ya. Oke. Next, segi lidah langit-langit. Langit. Segi lidah langit-langit itu Hmm. itbaq B ya. Itbaq dan invita. Oke. Ya. Segi pangkal lidah. Bagus nih. Berarti istilah istifal. Nice. Segi suara. Segi suara syiddah rokhwa. Syiddah rohwa. Segi udara hams jahr. Suara anak kedengaran di sana ya? Benar Pak, jelas. Jelas. Oh, jelas. Suara Oke. saya gimana Pak? Jelas. Mungkin kalau kata Bapak Iqbal, suara antum kekecilan. Oke, siap. Kita lanjut nih. Kita lihat nih ya. Masih ingat ilustrasi yang ketika kita bahas mengenai sifat yang tidak memiliki lawan? Itu dia ibaratkan apa nih? Kan kalau yang lazimah itu yang nice. Bakat. Betul sekali. Bakat ya. Jadi dia itu bakat. Nah, nanti akan unik ya. Nanti kita akan masuk lagi ke bahasan yang lalu itu yang ada urutan to. Masih ingat to, bod. Itu urutan itu nanti akan nyambung ke sini. Oke, next. Nah, sekarang kita bahas mengenai as-sofir dulu nih. Antum bisa tulis dulu judulnya as-sofir. Sofir. Oke, pertanyaannya, apa itu as-sofir? Sofir. Bukan orang yang mengemudikan mobil ya. Musafir, supir. Oh, itu sopir. Ya, bukan sopir. Bukan buat nata rambut juga ya. Buat Sisir. Ini sopir ya. Sopir. Kita lihat apa itu sopir. Artinya adalah suara yang menyerupai burung. Suara yang menyerupai burung. Oke. Nah, ini dari segi bahasa. Suara yang menyerupai burung. Nah, nanti dari segi istilah kita lihat dulu ya. Suara tambahan yang keluar dari dua bibir yang menyertai huruf saat huruf tersebut diucapkan. Nah, kalau dari segi bahasa dan segi istilah ini agak kurang nyambung gitu ya. Karena memang seperti itu, ada yang dia itu bahasa sama istilahnya tidak sesuai. Gitu. Kalau yang segi bahasa itu kan lebih ke suara menyerupai burung itu kayak siulan gitu ya. Nah, kayak siulan. Sebenarnya kurang tepat kalau untuk di keistilahan gitu. Takutnya nanti karena pengertian dari sofir itu adalah suara yang menyerupai burung atau siulan, nanti ketika mengucapkan hurufnya jadi ada siul-siulannya. Misalkan huruf sin. Sa. Nah, jangan ya. Bukan seperti itu. Itu kita akan bahas nih. Jadi kalau di istilah berarti suara tambahan yang keluar dari dua bibir. Jadi ada suara tambahan dari huruf yang dikeluarkan itu. Apa itu hurufnya? Ada 3 nih. Antum bisa tebak gak sih? Kira-kira hurufnya apa nih? Yang keluar dari bibir, yang menyertai huruf, yang itu kalau gampangnya itu desisan. Lebih tepatnya desisan. Bukan siulan, tapi desisan. Sin. Nah, sin, oke. Oke, apalagi tuh? Sod.
Oke, sod. Satu lagi berarti. Fa. Shin. Pak. Oke. Sebenarnya gini. Nanti kita akan jelaskan. Sebenarnya itu ada pendapat ulama yang memasukkan itu. Tapi nanti kita akan bahas kenapa itu tidak masuk. Betul, antum bagus ya menjawab tentang itu huruf-huruf itu. Sebenarnya itu ada perbedaan di situ. Yang Imam Ibnu Jazari, kita mengambil Imam Ibnu Jazari itu ada 3. Nah tadi apa? Sin, sod, satu lagi apa nih kira-kira nih? Tadi fa bukan ya? Huruf shin bukan? Dia di ujung lidah berarti ya. Kalau sin yang berarti mirip-mirip. Yang makhrajnya sama sin dengan sod apa? Sin, sod. Satu lagi. Ya, kalau sin kan dia desisannya udara ya lebih banyaknya. Nah saat ini kalau yang ini huruf ini itu yang lebih banyak suaranya. Kalau sin kan kalau antum apa namanya pita suaranya digetarkan. Jadinya apa tuh? Zai itu dia. Zai. Nah, itu kan sama ya makronya ya di ujung lidah. Gitu. Nah, seperti kata Imam Ibnu Jazari, sofiruha sodun wa zayun sinu. Jadi huruf yang memiliki sifat sofir adalah sod, zai, dan sin. Sod, zai, dan sin. Sod, zai, dan sin. Nah, seperti yang tadi antum tebak ya, huruf fa, huruf shin, itu sebenarnya kalau menurut pendapat ulama lain itu masuk juga yang sofir ini. Gitu. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Jazari itu tidak termasuk karena kalau sifat fa itu beda lagi. Ada lagi yang namanya sifat ta'afu. Nah, sedangkan kalau shin itu nanti ada lagi yang namanya sifat tafashi. Jadi kalau Imam Ibnu Jazari itu dia lebih pendapatnya itu lebih dirinci gitu. Kalau imam-imam lain itu lebih diumumkan. Lebih diumum gitu, lebih general. Itu ciri-cirinya biasanya. Kalau Imam Ibnu Jazari ya lebih ke spesifik. Seperti yang kemarin yang di makhrajul huruf, masih ingat? Kalau misalkan makhrajul huruf yang di ujung lidah, contohnya kalau lam itu kan menurut pendapat lain itu masuknya ke ujung lidah. Sama kayak nun, lam sama kayak nun di ujung lidah, sama kayak ro di ujung lidah. Kalau menurut pendapat lain, tapi kalau menurut Imam Ibnu Jazari itu kan lebih dispesifikkan. Huruf lam bukan di ujung lidah, tapi di masih ingat di mana? Yang di sini, yang di sini, al. Ujung sisi lidah. Ya, ujung akhir sisi lidah atau muntahal. Nah, di situ betul. Nah, itu karena lebih dispesifikkan. Nah, itulah. Jadi kalau ciri-ciri Imam Ibnu Jazari itu lebih dispesifikkan. Gitu. Nah ini ya, karena huruf sin, zai dan sin, karena makhrajnya sama juga, dia juga punya sifat yang itu unik gitu ya, dibandingkan huruf-huruf lain. Nah bakatnya itu dia di sofir. Nah oleh karena itu nyambung ke yang kata urutan kemarin, yang to, terus yang dot, terus yang itu sampai dengan yang terakhir, kalau nggak salah bahasa dia. Itu. So dulu baru vo kalau nggak salah. Ya kan ya? Sod baru vo. Iya betul. Ya. Nah gitu ya. Ya, jadi kenapa yang kemarin ya? Kenapa dia itu sod itu 3 ya kalau nggak salah? 2 apa 3 yang kuat? Baru 3 ya? Apa 2? Coba kita bahas sod. Dia hamas jar hamas. Kita rokoa bainnya rokoa. Oke ini dua-dua nih yang lemah. Kalau yang kuatnya berarti dia isti'ala itbaq. 2 ya? Iya 2. Iya benar, baru 2. Kalau misalkan vo dia hamas jahar, vo Jahar. Nah jadi kuat nih. Syiddah rokoa bainnya dia rokoa lemah. Isti'ala atau istifal dia isti'ala kuat. Terus itbaq. Nah, berarti dia kan 3 tuh ya. Tapi urutannya vo yang terakhir. Nah, ini karena sifat yang ini, sofir ini, so dia masuk dia. Karena dia punya bakat sofir. Karena bakat itu lebih tinggi dibandingkan kemampuan biasa. Kayak hamas jahar itu kan di kemampuan biasa.
gitu. Kalau Sofir ini lebih ke bakatnya gitu. Jadi itulah kenapa dia ditaruh di awal dibandingkan Dho. Ya, itu dia lengkapnya. Oke, nanti dilihat-lihat lagi di catatannya sebelumnya, biar nanti disambung gitu. Oke, kita lanjut dulu. Tadi apa? Suara tambahan yang dimaksud adalah desisan ya tadi ya. Yang jelas yang membedakan antara ketiga huruf ini dengan selainnya. Sin. Nah, kita akan lihat sebagian ulama membedakan desisan pada ketiga huruf ini, yakni kalau misalkan huruf shad seperti suara angsa. Nah, itu ada angsa ya. Mungkin ini angsa-angsa Arab gitu ya. Aus suaranya gitu. Aus. Aus. Entahlah ya gitu ya. Aus. Aus kalau kita kan gitu ya kalau udah. Iya. Ya gitu ya, nggak tahu deh. Pokoknya dia suaranya suara angsa gitu ya. Kalau menurut ulama gitu, suaranya desisanya seperti suara angsa. Els, els. Nah kalau huruf zai dia suaranya seperti lebah, ya kan? Nah, gampang tuh ya. Itu ketahuan banget tuh. Nah kalau sin apa? Kira-kira? Sebelum kita lanjut. Nice, ular. Betul, betul, betul. Nah itu dia. Berarti tuh udah bisa nih ya. Ciri khasnya itu kalau sin kayak ular, zai kayak lebah, sod kayak angsa, els, els. Jadi beda ya desisan yang sod dengan sin. Sod itu lebih tebal dibandingkan sin. Jadi jangan sampai dia itu ditipisin yang sod. Nanti jadi sin loh. Bahaya itu. Itu seringkali kalau misalkan ketika membaca Al-Quran itu seringkali seperti itu gitu. Jadi harus dijaga itu hati-hati ya. Gitu. Oke. Nah, walaupun sifat huruf lebih tampak pada huruf tersebut disukunkan atau ditasdidkan, jadi huruf ini atau sifat ini akan sangat tampak ketika itu sukun atau tasydid. Ya. Itu akan sangat tampak. Tadi as gitu. As itu akan sangat tampak dibandingkan ketika dia berharokat. Ya, namun pada saat harokat itu pasti akan merasa juga kan sifat ini. Karena kan ini sifat lazimah ya, sifat yang mesti ada. Oke, jadi kalau misalkan dia berharokat pun juga harus ada gitu. Meskipun hanya sedikit. Tapi lebih kerasanya ketika dia sukun atau bertasydid gitu. Kita coba di sini nih. Di sini ada huruf zai, ada huruf sin. Mungkin soalnya belum ada ya. Wazinu bil qistosil mustaqim. Nah, sini harus kerasa. Qis. Jangan terlalu terburu-buru. Ini seringkali terburu-buru nih. Jadinya desisannya itu atau softwarenya tidak kerasa. Atau misalkan di bismillah. Bismillah, bismi. Jadi diselesaikan dulu, dialirkan dulu. Gitu, biar juga keluar juga softwarenya. Bismi. Jangan bismi. Itu kurang desisannya. Kayak gitu. Jadi harus dijaga. Nah, sebagian pembaca tadi ya, sebagai membaca Al-Quran kadang terburu-buru mengucapkan huruf-huruf sofir yang berharokat sehingga mengakibatkan sifat sofirnya tidak lagi terasa maka berhati-hatilah gitu. Maka dari itu kan baca Quran wartilil Quran tartila, bacalah makna tartil selain daripada tartil yang tajwid itu, tapi juga tartil dalam artian perlahan-lahan gitu. Jadi jangan terburu-buru ketika membaca. Nanti kita akan belajar di situ mengenai tempo. Gitu. Tempo yang semana sih harus cepat itu. Semana cepatnya itu semana ukurannya. Kalau sedang itu semana. Kalau lambat itu semana. Itu nanti ada ukurannya. Nanti kita akan belajar di situ. Tapi masih jauh di situ ya. Oke, itu untuk sofir. Ada pertanyaan mungkin. Nah, maaf ya, Afwan kalau anak tercepat buru-buru ngomongnya. Oke, kalau misalkan tidak yang ditanyakan lagi, kita akan coba latihan sedikit di sini. Kita coba yang per kata dan per kalimat ya. Dari atas dulu deh. Sorofa. Oke. Sakaro. Lagi, antum kurang desisnya. Sakaro. Coba antum dekatkan ininya deh. Sakaro. Oh, antum kurang s-nya. Sa. Itu baru kena tuh. Sakaro.
Oke, itu kena. Sip. Zabaro. Zabaro. Lagi, yang ada sisanya seperti lebahnya. Zabaro. 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 Oke, itu kena. Sekarang kita coba yang satu kalimat deh. Nah, ini nih. Fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru wa yubsirun. Runya tidak panjang. Fasatubsiru wa yubsirun. Oke. Fasatubsiru wa yubsirun. Oke. Udah kena tuh ya. Coba kita yang zai nih. Nah, ini zai jangan sampai seperti zal ya. Beda nanti. Ada sisanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke, coba sekali lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya Allah, itu ya. Jadi zai-nya dialirkan terutama ketika di harokat juga ya. Oke. Coba yang ini nih, Al-Fatihah ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, oke. Coba yang bismillah deh, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap, insyaallah. Sofir, itu ya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu al-qalqalah. Qalqalah. Ini udah sering dibahas ya di TPA gitu. Qalqalah. Anda tahu pengertian qalqalah? Ini karena udah pernah dibahas. Mungkin di pengajian antum sebelumnya ketika waktu TK atau ketika waktu TPA. Kalau TPA mungkin udah lupa ya Pak. Tapi Oh ya benar. setahu saya qalqalah ya memantul. Kita lihat. Ya betul ya. Jadi lebih ke guncangan, getaran, pantulan gitu ya. Cara bahasa qalqalah artinya adalah guncangan atau bergetar atau ya getaran gitu ya. Jadi ada tuh kalau misalkan istilah Arab tuh kalau lagi jatuh cinta itu bergetar hatinya namanya kolako. Kolako. Nah, kolako artinya bergetar lagi jatuh cinta gitu ya. Kolako. Jadi pertanyaannya kolak ya. Kalau kolak itu jatuh cinta. Kolak. Kalau kolak itu ketika puasa batal nggak? Stop it. Get some help. Tergantung kolak jatuh cinta atau kolak makanan Pak. Nah itu dia betul. Kalau di Indonesia kolak itu membatalkan puasa, tapi kalau di Arab tidak ya. Kalau jatuh cinta tidak membatalkan puasa. Oke, itu hanya intermezzo ya. Nah itu ya kolak. Gonjang atau bergetar. Jadi betul tadi ya. Jadi getaran istilahnya adalah getaran pada makhraj. Jadi pantulannya itu di makhrajnya. Makhrajnya ya. Saat mengucapkan huruf-huruf yang sukun. Nah, terutama ketika sukun. Sehingga terjadi pantulan yang kuat. Jadi kalau ini pengertian istilahnya lebih ke ini. Menurut pendapatnya Syekh Aiman Suwaid. Itu yang ulama itu. Qiraah. Ulama tajwid yang sekarang ini. Yang anak waktu itu kirim. Itu dia. Beliau. Mengatakan bahwa qalqalah itu lebih terjadi hanya ketika dia sukun. Nah sekarang pertanyaan gini, apakah qalqalah itu masuknya mana nih, lazimah atau aridah? Menurut antum nih, menurut antum aja, tanpa melihat sekarang pembahasan kita. Selama antum baca gitu, kira-kira pantulan-pantulan itu dia lazimah atau dia aridah? Dia itu senantiasa ada atau kadang-kadang aja ada gitu? Kadang-kadang Pak. Oke. Iya betul. Oke, insyaallah. Iya. Jadi menurut pendapat lain juga bahwa
Ada di perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa lazim qalqalah ini masuk ke aridho. Ada yang mengatakan ini masuk ke lazimah. Gitu. Kalau kita yang menggunakan Imam Ibnu Jazari, beliau memasukkan ini ke lazimah. Jadi tandanya kalau ini lazimah berarti ketika berharokat pun ada qalqalahnya. Nah, oke. Kalau misalkan masuk ke lazimah berarti ketika berharokat pun dia ada qalqalahnya. Tapi bagaimana qalqalahnya? Ya seperti kita biasa baca biasa ya. Kan huruf qalqalah kan baju di toko ya. Ba, ya seperti itu. Itu ada qalqalahnya di situ. Kalau menurut Imam Ibnu Jazari. Ba itu ada qalqalahnya. Qalqalahnya sangat lemah gitu. Itu kalau menurut Imam Ibnu Jazari. Tapi kalau menurut Syekh Aiman, Suwaid hanya terjadi ketika sukun saja. Maka kalau Syekh Aiman berarti masukannya ke sifat aridho. Kadang-kadang ada gitu ya. Kadang-kadang nggak ada. Ya itu dia. Contoh. Ini huruf apa nih? Yang dia makhrajnya di bibir, yang huruf qalqalah. Ba. Nah, ba baik kalau misalkan dia sukun, abu. Nah, sekarang kita lihat ya. Hurufnya ada 5. Antum sudah tahu ya? Tahu hurufnya? Ba, jim, dal, to, ko. Oke. Kalau Imam Ibnu Jazari menyingkatnya dengan qalatun qutbu jadin. Kutubu jadin. Mungkin kita susah ya. Kalau kita biasanya baju di toko gitu ya. Ya tidak masalah gitu ya. Yang penting hafal gitu hurufnya. Ini kan sebagai ikhtiar aja agar bisa mudah dihafal. Ba, jim, dal, toko. Ba, jim, dal, toko. Nah ini kalau misalkan antum perhatikan dia huruf-huruf bersifat apa nih? Syiddah, rokhwa atau bainiyah? Syiddah. Syiddah, betul sekali. Berarti yang nggak masuk ke sini adalah hamzah, kaf dan ta, terutama hamzah ya, kaf dan ta ya. Hamzah terutama ya. Kenapa hamzah tidak dipantulkan? Karena setahu saya tidak memantul. Ya betul, karena ya setahu kita tidak memantul memang. Karena agak aneh juga kan kalau misalkan dipantulkan gitu. Jadi kayak cekukan. Rada aneh gitu. Karena dia punya sifat yang berbeda lagi nanti. Maka itu kenapa dia tidak dipantulkan nanti kita bahas. Nah, tingkatan qalqalah nih, ini menarik di sini. Ini seringkali kalau misalkan ya secara umum yang di masyarakat itu, kalau tingkatan qalqalah ada berapa sih? Kalau yang antum tahu aja. Tingkatan itu, tentunya kalau Anda sebutkan satu, antum langsung connect nih. Sugro. Oh, sugro. Apa? Satu lagi berarti? Itu. Biasanya kalau yang umum itu ya di masyarakat itu sugro dan kubro. Kecil dan besar. Oke. Itu. Nah, itu ada perbedaan pendapat juga di sini. Jadi ada yang mengatakan tingkatan qalqalah itu ada yang mengatakan cuma 2. Tadi sugro kubro. Ada yang mengatakan 3. Sugro, kubro, sama satu lagi akbar. Ada yang mengatakan satu lagi adalah ada 4 tingkatan. Apa lagi tuh? Pertama asgor, kedua sugro, ketiga kubro, yang keempat baru akbar. Jadi asgor itu lebih kecil, sugro kecil, kubro besar, akbar lebih besar. Gitu. Kalau yang memilih 4 tingkatan. Tapi kalau yang kita di Imam Ibnu Jazari kita memilih hanya 3 tingkatan saja. Sugro, kubro, dan akbar. Tapi apakah yang 4 tingkatan itu bacanya sama? Sebenarnya bacanya sama. Cuma mereka mengklasifikasikan saja. Bedanya diklasifikasikan. Kalau yang asgor itu dia ketika berharokat. Ya, karena dia sifat lazimah. Yang tadi Anda bilang kalau dia sifat lazimah berarti harus ada pantulannya ketika berharokat. Nah, ketika berharokat itu kan sangat-sangat lemah. Maka dari itu dia disebut asgor. Nah, itu kalau yang menurut yang 4 tingkatan tadi. Kalau kita tidak memasukkannya ya, kita memasukkan hanya tingkatan yang 3 ini saja. Sugro, kubro, dan akbar. Sugro. Nah, ini pengertiannya Anda masih ingat gak? Mungkin. Sugro itu apa sih? Qalqalahnya di mana gitu letaknya? Atau penjelasannya gimana kalau sugro? Siap, kita akan bahas nih. Sugro terjadi pada huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat. Oh iya. Nah, masih ingat ya? Di tengah kalimat.
Lam yalid wa lam. Nah, yang yalid ya. Lam yalid wa. Nah, itu dia hurufnya dal sukun di tengah maka dia sugro. Yang kedua, kalau kubro apa nih? Tadi kan antum udah tahu nih sugro nih. Berarti kira-kira kubro tahu dong. Kubro yang terjadi kol-kolnya di akhir kalimat. Betul betul. Itu dia. Di akhir kalimat. Betul. Jadi pantulannya juga agak lain gitu ya. Lam yali kalau yang dal yang di tengah, yang sugro itu dia mengalir aja gitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Agak beda gitu ya. Kalau yang akbar gimana nih? Saya tebak ya, Pak. Oke, siap. Setahu Tebak. seingat saya atau setahu saya kayaknya di akhir kalimat yang bertasjid itu kan sih. Nah, Masya Allah, betul. Iya, betul banget. Dia di akhir kalimat, yang dia itu bertasydid, huruf-huruf qalqalah yang bertasydid. Yang di akhir kalimat. Wih deh, ada si Bapak Iqbal. Tes, Bapak Iqbal, passwordnya. Bismillah. Bismillah, Masya Allah. Oke, luak white kopi. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, izin mendengar aja ya. Toyib. Boleh Siap, dinyalakan Pak. videonya, Pak. Iqbal. Baru bangun Nanti lagi. saya. Oh, lagi baru bangun. Iya. Oke. Lelah sekali nih habis berenang gitu. Betul. Oke, Toyib kita lanjutkan ya. Bapak Iqbal boleh mendengarkan. Boleh sambil nebak-nebak juga boleh nanti ya. Siap. Kita akan lanjutkan. Jadi tadi contohnya tadi tadi Afwan di kopotong ya. Jadi tadi Ana lagi lanjut ke surat Al-Lahab ayat yang pertama itu ada sifat qalqalah akbar. Terutama yaitu huruf apa tuh? Ba ya. Yang bertasyid. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu harus ditahan dulu. Bedanya gitu kalau akbar, ditahan dulu. Jadi bukan dia itu mentang-mentang akbar pantulan lebih gede. Watab. Enggak ya, beda ya. Gitu. Jadi bukan mentang-mentang dia akbar tapi dibesarkan suaranya, bukan, tapi dia ada jeda ditahan ya, bukan jeda tapi ditahan. Gitu. Oke, kita akan lihat di sini contohnya. Apaan di sini? Masih nge-like ya. Gitu ya, Pak Iqbal. Baik. Nah, kita lihat di sini ada contoh kalimat di dalam Al-Qur'an. Antum bisa lihat yang sebelah kiri ya. Itu lam yalid wa lam yulad. Yang manakah dia sifat qalqalah sugro? Nah, Bapak Iqbal bisa jawab nih, kayaknya jago nih. Mana, Pak? Silakan Bapak Wendo. Yang mana? Ya lid dal tengah. Oke, siap. Itu ada di tengah, betul. Lam yalid wa lam yulad. Nanti kita akan lihat bagaimana cara membaca qalqalah yang benar. Oke, berarti itu betul ya. Yang itu. Sekarang yang kubro. Yang mana huruf yang dia qalqalah kubro? Yang tengah ya, yang mana? Was-sama'i dzatil buruj. Akhir kalimat ya. Ya, betul. Di akhir berarti yang Jim akhir. itu dia. Itu dia, jim ya. Huruf jim karena dia di akhir maka dia disukunkan ya. Karena kan dia kan berharokat kasroh ya. Karena dia di akhir maka dia disukunkan. Ketika sukun maka dia akan timbul sifat qalqalahnya. Was-sama'i dzatil buruj. Sekarang yang akbar. Berarti yang akbar yang tadi ya contohnya yang disebutkan. Berarti yang ba ini yang akhir. Ada tanda tasydidnya. Jadi kalau antum menemukan dia itu huruf qalqalah ba jim dal toko di akhir kalimat yang itu bertasydid maka diakbarkan.
ditahan dulu. Jadi bukan hanya di akhir kalimat, tapi kalau misalkan antum tiba-tiba nafasnya habis gitu ya, tiba-tiba ternyata di huruf qalqalah yang dia itu bertasdid, maka dia itu harus tetap disifatkan seperti sifat qalqalah akbar gitu. Meskipun dia itu di tengah kalimat ya, benar-benar pure di tengah gitu. Antum karena ngos-ngosan gitu, nafasnya habis, tiba-tiba berhenti di situ. Nah itu harus sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan hukumnya di situ kayak gitu bacanya. Gitu ya. Oke. Nah sekarang cara pengucapan qalqalah. Coba Iqbal tahu mungkin cara pengucapan qalqalah? Tahu dikit Pak saya. Oh, qalqalah gimana tuh Pak? Qalqalah itu maksudnya apa sih Pak? Dipantulkan ya. Betul, Masya Allah. Dipantulkan, betul banget nih. Iya. Cara mengucapkan qalqalah dipantulkan. Berarti kalau misalkan yang benar bagaimana? Kita akan lihat cara yang pertama. Pantulannya itu menjadi imalah. Terjadi pada huruf ba, jim, dan dal. Antum tahu apa itu imalah? Bapak Hanif atau Bapak Iqbal mungkin tahu apa itu imalah? Nggak tahu Pak saya. Oh, nggak tahu ya Pak. Imalah itu mungkin kalau pembahasan yang awal antum masih ingat, imalah itu adalah dia itu di antara fathah dengan kasroh. Kalau fathah kan A, kalau kasroh kan I, maka tengah-tengah daripada itu adalah E. Nah, kalau imalah itu artikan. Jadi bacanya E. Afwan Pak, Gitu. diapain? Fathah kan ditegak, dimiringkan. Fathah kan tegak, A. Kasroh kan bawah ya, I. Nah, kalau yang imalah berarti miring, E. Oke, itu ya. Jadi pantulannya bunyinya adalah imalah atau dimiringkan. Contoh misalkan ba ya, ketika dia qalqalah, abe. Ya kan? Bukan aba. Pantulannya bukan aba, aja, ada, enggak. Tapi dia abe, aje, ade. Nah, gitu kan. Abe, aje, ade, itu. Itu yang pertama. Nah, ada yang kedua. Pantulannya menjadi tafkhim. Terjadi pada huruf to dan qaf. Pantulannya menjadi tafkhim. Apa itu tafkhim? Itu Ana sudah bold. Iya, Berarti tandanya tebal. Di tebal. tebalkan. Betul, tebal. Imalah kan Ana miringkan, berarti miring kan, betul. Tafkhim Ana tebalkan, berarti tebal ya. Pantulannya menjadi tebal. Jadi to kan sama qaf bunyinya kan o ya. Maka kalau dipantulkan bunyinya harus o. Alto, alto, aku. Bukan aku, ato. Ya, pantulannya harus tebal. Ini harus diingat ya, karena nanti masuk ke materi selanjutnya ini akan nyambung. Jadi dia ada dua ya. Qalqalah itu cara bunyinya ada yang imalah, ada yang tafkhim. Gitu. Kalau imalah itu dia tarkik ya, lebih ke tarkik. Tarkik itu tipis maksudnya. Maka dari itu kan huruf ba, jim, dan dal itu kan tipis kan ya. Kalau to dan qaf itu tebal. Gitu. Itu dua cara untuk mengucapkan qalqalah. Berikutnya, bunyi pantulannya setengah harokat panjangnya. Jadi pantulannya itu bunyinya itu setengah daripada harokat. Kalau misalkan satu harokat ba segitu, berarti kalau misalkan setengahnya harus setengah daripada itu ya. Abe, bukan abe. Nah, kalau itu satu harokat. Itu yang ketiga. Yang keempat, volume bunyi pantulannya sama kuat dengan ketika berharokat. Pantulannya itu sama kuat suaranya. Jadi tidak lebih besar, tidak lebih kecil. Nah ini sering kali nih, kalau misalkan ketika membaca Al-Quran, pantulan qalqalah itu lebih kecil. Nah hati-hati. Lam yalid wa lam yulad. Kecil. Nah jangan. Jadi pantulannya harus sama ketika antum membaca di huruf yang berharokat tadi. Lam yalid itu sama suaranya dengan D-nya. Paham ya di situ ya. Nah, jadi jangan dikecilkan dan jangan juga dibesarkan. Mentang-mentang tadi akbar atau kubro jadi besar, enggak ya. Lam yalid wa lam yulad, enggak.
Jadi volumenya harus sama. Oke. Yang terakhir, suara pantulan mengalir dan tidak terhentak, khususnya pada saat qalqalah sugro. Nah, tadi ya, kalau yang sugro dia dialirkan. Lam yalid wa lam yalid. Ini seringkali kalau misalkan baca di tengah, itu ada sedikit jeda. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Lam yalid. Gitu. Lam yalid. Jangan. Dialirkan aja. Lam yalid wa lam yalid wa lam. Gitu. Oke, itu cara membaca huruf qalqalah. Nah, sekarang peringatannya nih. Beberapa kesalahan dalam mengucapkan huruf qalqalah. Bagaimana? Yang pertama, suara pantulannya menyerupai suara huruf yang berharokat. Suara pantulannya menyerupai suara yang berharokat. Misalkan nih, ini seringkali huruf, misalkan sebelum daripada qalqalah, huruf qalqalahnya dia kasroh. Jadi bunyinya kasroh juga pantulannya. Misalkan lidi, jadi lam yalidi. Kan li kan sebelumnya kasroh ya. Nah, lam yalidi, di gitu. Atau mungkin sebelumnya dhammah. Kudu gitu. Jangan seperti itu. Itu yang pertama. Itu mungkin jarang sekali ya kalau untuk bagi kita gitu ya. Nah, ini nih, menambah huruf hamzah setelah pantulan sehingga suara terdengar menghentak. Qul huwallahu ahad. Ada gitu ya. Nah, itu jangan sampai ada suara hamzah yang dia sukun sehingga terdengarnya terhentak. Oke, yang ketiga, menambah suara baru saat memantulkan huruf-huruf qalqalah sehingga pantulannya lebih panjang. Lam yalid wa lam yulad. Menambah huruf lagi tuh, menambah suara lagi. Lam yalid wa lam yulad. Itu kalau anak-anak bisa baca pelan-pelan gitu. Lam yalid wa lam yulad. Enggak ya. Nah, terakhir, memberikan jeda antara pantulan dengan huruf selanjutnya pada saat memantulkan qalqalah sugro. Tadi ya, yang Anda sebutkan, yang tadi sebelumnya, jangan ada jeda. Gitu. Ini kesalahan-kesalahan yang seringkali terjadi ketika mengucapkan huruf qalqalah. Nah, mungkin itu saja materi kita di Shofir dan qalqalah. Ada pertanyaan mungkin dari qalqalah atau Shofir? Bapak Iqbal mungkin ada pertanyaan, baru masuk. Ini bahas apa gitu. Saya lanjut aja saya. Lanjut aja. Ini udah selesai Pak, tinggal latihan ya Pak ya. Oh, iya. Mungkin ada pertanyaan. Baju di toko doang saya. Betul, baju di toko, betul sekali. Itu huruf qalqalah. Iya. Betul. Jadi kalau kita bahas mengenai Shofir ya Pak, Shofir sebelumnya. Betul. Shofir. Apa itu Shofir? Itu Pak yang yang mengemudikan mobil Pak. Oh iya, betul sekali Anda. Iya, betul. Emang apa Pak? Pak, siapa nih? Shofir itu Pak ya. Shofir itu Pak. Suara desisan gitu ya. Hurufnya ada sin, zai sama shad. Nah, singkatnya kalau sin itu dia desisannya seperti ular. Ya kan? Kalau zai seperti apa nih? Apa itu? Huruf apa? Apa itu? Seperti apa? Apa? Suaranya seperti apa itu Pak? Kurang tahu. Wah, antum jarang ke kebun binatang atau ke kebun nih. Antum kan rumahnya dekat kebun, antumnya tahu nih. Ada Seperti nyamuk. belakang rumahnya. Nyamuk. Nyamuk kan itu nyamuk ya. Yang lebih gede Kalau Pak, dari nyamuk. ini biasanya ini nih. Dikit lagi. Kalau ini main tebak-tebakan ya. Kalau di sekolah biasanya tuh antum nimpukin pohon ya, dia itu ada sarang apa tuh? Oh, tawon. Lebah ya. Lebah. Lebah, oke. Bunyinya kan gitu ya. Itu zai. Zai. Jadi harus ada desisan itunya Pak ya. Jangan sampai kurang. Ya.
Idza zulzila. Zi. Jangan idza zuzila. Zuzila. Ya itu, jangan seperti itu. Oke. Next, ada sod. Nah, sod itu kira-kira suaranya seperti apa tuh? Els. Nah, Bapak ini kan miara entok nih. Ya. Bapak miara entok, biasanya tahu nih. Iya. Suaranya seperti angsa ya, atau Angsa. soang misalnya. So, els, so. Nah, gitu. Betul. Itu tadi yang kita bahas ya, sofir dan kola gitu. Jadi kalau sifat-sifat ini berarti dia sifat yang mesti ada ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah. Jadi jangan sampai dia hilang. Kalau hilang, maka kita sama aja merubah sifatnya. Kayak contoh tadi, misalkan merubah ketebalannya. Kalau sod ditipiskan, nanti menjadi sin. Gitu. Kalau misalkan sin ditebalkan, nanti jadi sod. Nanti kita sama aja merubah huruf. Gitu. Kalau di Al-Quran kan kalau kita merubah huruf, nanti berubah makna ya. Kayak gitu. Oh iya, Masya Allah. Oke, mungkin itu saja ya, singkatnya. Gitu. Pak Iqbal mungkin bisa lanjut lagi nanti ke materi selanjutnya gitu, buat nambah wawasan gitu ya. Oke. Ini kita sedikit latihan saja, 1-3 kalimat gitu. Bapak Iqbal boleh ikut sih, boleh banget ya. Nah, ini di pantulan Qaf. Ini surat apa nih yang atas? Kira-kira surat apa nih? Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq. Oke, antum bisa bacakan? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, itu ko-nya ya, pantulannya, dan jangan sampai ada jeda ya. Coba lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke. Sekarang yang ini. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Coba ini yang ada qalqalah akbarnya nih. Qalul ana ji'ta bil haqq. Qalul ana ji'ta bil haqq. Oke, ditahan dulu. Haqq. Baru dihentak gitu. Oke. Coba yang mana lagi nih? Ini lagi nih ya. Ada akbarnya nih. Satu lagi. Yang paling bawah. Qul hiya mawaqitul. Itu bacanya linnasi ya. Oke. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Qul hiya mawaqitu. Iya panjang. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Oke, coba di Q-nya panjang, itu Q-nya panjang. Q-nya mawaqitu. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Oke, Masya Allah. Itu ya. Jadi itu kol-kolahnya. Harus bedain yang tadi sugro, kubro, dan akbar. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke kuis, karena ada kuis seperti kemarin. Untuk Bapak Iqbal boleh ikutan. Pusing Bapak Iqbal ya. Baru ini udah kuis aja. Masih ngeraba-raba, masih ngikutin aja. Raba-raba. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan? So far nggak ada, Pak. Oke, so far so good ya. Oke. Jadi kesimpulannya, pengertian dari sofir, ini boleh di screenshot. Al-sofir adalah suara tambahan yang keluar dari dua bibir yang menyertai huruf saat huruf tersebut diucapkan. Kalau qalqalah berarti tadi apa? Getaran. Pada makhraj saat mengucapkan huruf-hurufnya yang sukun terutama ya, sehingga terjadi pantulan yang kuat. Hurufnya qalqalah tadi apa? Ba, jim, dal, to, ko. Oke, qutbu jadin,
Nah ini sopir dulu nih, Afwan ya. Sopir itu sod, zai, dan sin. Berarti kalau kol-kola, kut, pun, jadin. Atau baju di toko ya. Ba, jim, dal, toko. Tingkatan kol-kola ada berapa? Kalau menurut Imam Ibnu Jazari, Ada 3. 3. Apa aja? Sugro, kubro, akbar. Oke, Insya Allah. Berarti sudah paham dari materi ini ya. Next materi kita akan masuk ke sifat yang part yang kedua. Tadi masih part yang pertama itu. Jadi sekarang masuk untuk next materi adalah part yang kedua. Masih sifat yang tidak memiliki lawan yaitu lin dan inhirof. Apa itu lin, apa itu inhirof? Nanti kita akan bahas di next materi atau di minggu depan insya Allah kayak gitu. Oke, Pak Iqbal ikut ya. Insya Allah. Insya Allah, kalau nggak ada halangan ya Pak. Oke. Iya, betul. Siap, ini sekarang kita masuk ke kuis gitu. Jadi siapkan kertasnya. Jadi tidak boleh nyontek, tidak boleh lihat catatan. Ini melatih kejujuran antum semua gitu. Contoh. Ini contoh cara jawabnya ya. Misalkan huruf bod. Huruf bod itu jahar. Kedua, syiddah roko atau bainnya? Syiddah. Bod. Yakin? Kalau syiddah berarti ab terhenti dia. Rokoha ya. Au. Rokoa, mengalir. Oke. Bapak Iqbal mungkin bingung. Kalau jahar itu dia suara Pak. Jadi bukan udara yang keluar. Jadi bukan boho gitu ya kan. Tapi bo. Itu suara yang keluar, bukan udara. Itu jahar maksudnya. Kalau rokoa berarti mengalir. Jadi oleh karena itu kalau misalkan antum perhatikan ketika imam membaca surat Al-Fatihah terutama di ayat yang ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim walad. Nah itu kayak ada sedikit jeda. Sebenarnya bukan jeda kan ya. Itu dia sedang mengalirkan huruf bod. Walad itu ya. Walad. Jadi bukan dia jeda walad bukan, tapi dia lagi mengalirkan. Tapi tidak terdengar oleh mic mungkin. Kayak gitu. Oke, sekarang dia isti'ala atau istifal. Dia kira-kira tebal atau tipis huruf bod. Nah, gampangnya gitu. Tebal atau tipis? Tebal. Berarti dia isti'ala itu tebal, istifal itu tipis. Berarti yang? Isti'ala. Oke, berarti pangkalnya naik. Kalau isti'ala maksudnya pangkalnya naik ya. Jangan sampai bibirnya manyun gitu ya. Ya, Bapak Iqbal tadi udah kita bahas ya, Pak. Iya. Udah ketawa-tawa Bapak Iqbal. Jadi jangan monyokkan bibir ya, Pak. Do. Tapi bo. Oke, itu kalau isti'ala. Lanjutnya adalah itbaq. Nah, kalau itbaq ini dia sangat tebal. Jadi kalau bod itu masuknya ke sangat tebal. Bukan hanya tebal saja tapi sangat tebal. Jadi beda nanti sama huruf qaf. Kalau qaf kan ko, ketebalannya beda ya, coba nih. Ko, bo. Beda ya. Ko, bo. Nah, itulah bod masuknya itbaq, sangat tebal. Next, dia masuknya adalah ismat. Apa itu ismat? Ismat itu adalah susah. Kalau ini logikanya orang Arab ya. Kalau orang Arab, dia bod itu susah. Bod. Kita juga susah mungkin ya mengucapkan huruf bod. Itu jawaban cara menjawabnya. Sekarang kerjakan soal ada 5 soal. Sama seperti yang tadi. Antum boleh tulis, nanti dikirim di WhatsApp. Anak kasih waktu mungkin 15 menit boleh? Atau 10 menit? Yang nonton bisa di-post ya, Pak? Oh iya benar. benar. Bisa di-post ya, bukan di skip. Di-post. Sudah WA juga ya Pak hasilnya. Oh iya. Oke. Coba Anda lihat dulu. Wah, tulisan dokter. Yo, bahasa juga hancur Pak, kayak ceker ayam. Kita coba koreksi. 2000 years later. Oke.
Sudah ada koreksi? Sudah dikirim? Mantap. Belum ya? Sudah. Oke, kita akan bahas ya. Masya Allah, peningkatan yang tajam. Antum nggak lihat-lihat ya, lirik-lirik ya? Aman, Pak. Aman, oke. Itu jangan itu ya, gini. Ya, ini Bapak Iqbal ini mana nih, Bapak Iqbal nih? Sudah. Nah, oke. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Kita lihat kaf itu hamles, betul. Dia syiddah, betul. Istifal, otomatis dia infitah, dan ismat. Karena dia makronya di belakang. Oke, sekarang to. Hamles jahar. Jahar. Syiddah, betul. Tahan. Isti'ala, itbaq, ismat. Oke, fa. Hamles. Rokhwa. Istifal. Istifal ya. Ya. Infita dan idlaq. Ya, dia masuk idlaq itu tanya-tanya itu ya, apa itu? Iya, Tanda ragu, tanya. Pak. Saya ragu. Oh, ragu. Fa kan dia di ujung. Fa. Kan hurufnya faromin lub. Fa, ro, mim, nun, lam, sama ba. Faromin lub. Kita untuk ingetin. Faromin lub. Itu huruf yang idlaq. Sekarang nun. Hamles jahar. Jahar. Nah, di sini antum. Harusnya bayiniyah ya. Bukan rokhwa. Kenapa dia? Lin Umar. Ini. Lin Umar, betul. Jarang keluar soalnya. Mungkin kalau mungkin karena dicoba-coba ya. Kok bisa ngalir gitu. Harusnya rokhwah itu ya. Tapi lagi-lagi kalau rokhwahnya itu rokhwah artinya adalah mengalirnya di makhrajnya. Sedangkan nun bukan di makhrajnya, tapi makhraj apa kemarin? Mukammil, penyempurnanya. Oh iya, ada 2. Ya. Nun makhrajnya tadi mengalir ya. Jadi mengalirnya dia bukan di makhraj utamanya. Makhraj utamanya kan dia ujung lidah ya kan, bertemu dengan langit-langit. Tes. Masuk, Pak. Masuk. Baik. Baik. Oke. Udah bikin grup nanti biar memudahkan kita. Jadi mungkin kalau Bapak Iqbal bisa join untuk bisa seterusnya. Nanti gini Pak. Sebenarnya kita ini bukan nggak cuman sekedar belajar aja. Nanti kita bisa antum bisa dapat ijazah. Jadi Ana sebenarnya udah disuruh untuk guru Ana untuk bisa share juga ini untuk bisa mengasih ijazah ke orang lain juga. Gitu. Ana sudah dikasih apa namanya? Amanah gitu ya. Ya, wejangan betul. Untuk bisa untuk memberikan ijazah gitu. Sudah diizinkan gitu. Karena itu jadi maka dari itu kemarin kan Ana buka ini ya, pendaftaran gitu. Jadi mungkin bagi yang ingin ikut boleh gitu. Jadi nanti di akhir nanti antum bisa dapat ijazah dari Ana. Jadi ini bersanad insya Allah sampai ke Rasulullah, Masya Allah. Masya Allah. Oke, itu ya. Jadi itu mungkin salah satunya. Tapi kita bukan mengejar ijazah sama sekali, bukan. Tapi kita mengejar daripada keberkahan ilmu aja gitu. Mungkin bisa mengisi waktu kita mungkin lagi yang tadinya mungkin malam ini kan biasanya buat apa ya, nongkrong atau apa gitu ya. Kita bisa isi untuk ta'lim ya. Mungkin hanya sekedar dengar-dengar aja nggak apa-apa. Ting selalu menyimak gitu. Oke. Mungkin itu nanti kita akan next bahas mengenai itu ya. Sekarang kita coba tuntaskan ini dulu ya. Tadi pertanyaannya sudah terjawab Bapak Iqbal mungkin belum ya? Nanti mungkin seiring berjalannya waktu kita belajar itu akan terjawab. Antum akan ngerti gitu ya. Iya. Jadi tenang saja. Oke. Nah tadi kita akan bahas ini ya. Coba antum fokus di huruf nun. Nah huruf nun coba antum tebak nih. Dia kira-kira syiddah tertahan atau dia mengalir? Syiddah. Tertahan, kalau tertahan berarti bunyinya gini. An.
Coba kalau Rokhwa. antum tasdidkan deh. Ya, Rokhwa. berarti dia Rokhwa. ada satu lagi Pak, namanya Bainiyah. Bain. Bainiyah itu artinya di antara. Jadi dia mengalir juga, dia tertahan juga. Itu huruf nun. Kalau sukun, Oke. enggak ya? Oh, kalau sukun dia tetap ada alirannya. Tapi alirannya bukan di makhrajnya. Jadi makhrajnya itu sebenarnya nun ada dua. Yang satu di ujung lidah, yang satu di hidung, rongga hidung. Ya kan? Iya. Coba kalau antum ketika dia dengung, antum tutup hidungnya, itu nggak akan bisa keluar. Ya betul. Karena dia makronya ada satu lagi di hidung, di rongga hidung, gitu. Nah, kenapa dia masuknya di sini Bayi ini ya? Di antara, dia bisa mengalir, dia juga bisa tertahan. Jadi kalau tertahannya itu dia di makronya Pak. Makro utamanya kan dia di ujung lidah, jadi tertahan. Nah, mengalirnya di mana? Mengalir tadi di rongga hidung. Maka dari itu dia Bainiyah. Gitu. Nanti kita akan bahas itu di satu lagi nanti sifat guna itu. Guna. Oke, sekarang lanjut. Dia masuknya istifal, tidak tebal ya, bukan no, tapi na biasa kan? Na. Itu. Next invita dia. Dan izlak. Izlak itu huruf yang mudah dikeluarkan, hurufnya itu di ujung lidah dan ujung bibir. Yaitu hurufnya fa, ro, mim, nun, lam, sama ba. Fa, ro, min, lub. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Nah, berarti nun masuk ya, izlak. Oke, sekarang kita bahas dho. Jahar atau hamas? Jahar dia. Enggak hamas. Hamas itu keluar udara. Dhoho, enggak gitu. Tapi dho, ya kan? Dho. Next, dia rohwa kan? Mengalir. Bisa dialirkan ya. Oke. Itu jangan seperti dot ya. Takutnya dia memang mirip-mirip seperti dot. Jadi Mirip, tertahan. Kalau misalkan dot tertahan, itu jadi dot loh. Bod yang di atas nih. Iya. Ya, jadi kalau dho dia tertahan atau syiddah, maka dia jadi bod. Maka hati-hati. Jadi dia harus dialirkan. Gitu. Oke, next. Oke. Sekarang isti'ala dia, betul, tebal ya. Tebal. Pangkalnya naik, dho. Dan dia itbaq bahkan. Dan terakhir adalah dia ismat. Susah untuk dikeluarkan. Dho. Kalau ini logikanya logika orang Arab ya, lagi-lagi. Iya. Jadi huruf idlaq itu mudah dikeluarkan, ismat susah untuk dikeluarkan bagi orang-orang Arab. Kalau bagi kita mungkin mudah. Contoh misalkan kalau Hamzah itu kan dia bunyinya apa? A. Kira-kira gampang apa susah kalau menurut antum? Gampang. Iya, itu kalau menurut kita gampang, tapi kalau menurut orang Arab itu susah, Pak. Nah, jadi kalau misalkan antum nemu nih, terutama gini, orang Arab itu susah ketika hamzanya bertemu dua sekaligus. A. Ya, itu orang Arab itu susah banget mengucapkan huruf itu. A. Tapi kalau kita gampang ya? Iya. A, gampang. A. Nah, kalau bagi orang Arab itu susah, Pak. Maka dari enggak, dia nggak bisa nyebutin. Nggak bisa nyebutin huruf hamzah yang kedua. Maka dari itu nanti kita akan bahas hamzah itu nanti ada cara membacanya lagi. Kalau misalkan nanti ada ketemu nih hamzahnya dua nih. Contohnya kita coba buka di surat Yusuf. A'jamiyu Arabi, A'jamiyu Yusuf ya, Anda lupa nih ayat yang keberapanya. Intinya nih kita akan coba cari nanti ya. Mungkin di next pertemuan nanti kita akan bahas itu ya, insyaallah. Iya.
Oke, jadi itu ya. Jadi Hamzah itu ketika dia ada dua tuh dia nggak bisa dibaca. Jadi nanti akan diganti. Cara bacanya dipanjangkan. Bukan AA tapi A gitu. Itu kalau orang Arab gitu. Kalau nggak ditasilkan. Kayak yang kita bahas ya Pak Adif. A gitu. Jadi diganti gitu. Bukan AA tapi dia A gitu. Nanti itu kita akan ada pembahasannya. Tenang saja. Gitu ya. Mungkin itu saja materi kita di malam hari ini. Masya Allah. Mengenai software dan kol-kolah. Kita pertanyaan mungkin dari materi atau di luar materi boleh. Gitu ya. Saya lanjut aja. Lanjut aja. Oke, mungkin sudah ngantuk Bapak ya. Sekarang sudah malam, mungkin mau nonton bola. Baru tidur, baru bangun. Oh, baru bangun, bener ya. Baru bangun. Baru melek ya. Mungkin mau nonton bola, jadi tidur dulu. Ngantuk aja berenang. Oh, iya bener. Capek nih. Iya. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri mungkin untuk bisa menambah keberkahan di pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mungkin kita akan bahas di pertemuan yang mengenai bagaimana teknis kita ya. Mungkin Bapak Iqbal yang ingin join, maka kita akan bahas nanti di grup aja ya Pak. Mungkin ini biar nggak terlalu panjang, takutnya di YouTube-nya panjang nih. Wah, kasih panjang banget ini. Pembahasan apa nih panjang banget. Aduh, maaf ya. Enggak apa-apa, orang editor ya. Enggak apa ya. Daripada itu ada orang ya yang dia itu apa namanya bikin YouTube cuman diem selama berapa jam, 10 jam. Itu manfaatnya apa itu? Kalau zikir sih masih mending ya. Iya. Iya. Ya kita jadi ya sejam 2 jam ya nggak masalah ya gitu. Insya Allah pahalanya luar biasa. Mungkin ini bisa diajarkan, mungkin bukan antum biar jadi guru bukan. Tapi mungkin nanti ketika antum menjadi orang tua terutama buat anak-anak antum ini sayangnya. Itu luar biasa pahalanya luar biasa gitu. Jadi buat anak-anak antum gitu antum ajarin. Al-Fatihahnya harus antum yang ajarin. Bismillahnya harus antum. Karena dia akan pakai terus tuh. Ketika sholat ya kan. Ketika baca pasti dia akan terus pakai. Dan dia akan ajarkan lagi. Wah Masya Allah. Antum kan umurnya kan cuma sementara gitu ya. Kata Nabi umur umatku cuma sampai 60 sampai 70 tahun. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ya kalau dibandingkan umat-umat terdahulu kita sangat jauh beda umurnya. Umat-umat terdahulu 1000 tahun, 2000 tahun. Kita cuma 60 sampai 70 tahun. Nah, terus bagaimana kita amalnya gitu ya. Nah, oleh karena itu ada umur kedua. Apa itu umur kedua? Ya seperti ini. Kita belajar, nanti kita ajarkan lagi, nanti diajarkan lagi terus. Gitu. Meskipun kita sudah mati, aliran pahalanya luar biasa, Masya Allah. Iya. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya dari Anda. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kesalahan dan lain sebagainya. Nah, mohon maaf. Kita akhiri tadi sudah dengan doa kafaratul majelis, maka kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak. Terima kasih banyak. Wa ayyukum Pak, sama-sama banyak ya. Bapak Iqbal juga terima kasih sudah mau join. Terima Mudah-mudahan kasih. bisa istiqomah dan kita bisa seru-seruan di sini. Jadi lebih semangat Pak. Ayo Pak Iqbal. Bisa. Terima kasih Ron. Oke, siap. Oke, siap ya. Kita akhiri, kita tutup ya forum ini.